metode diagnostik pada penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit ya. Jadi beberapa kuliah sebelumnya sudah disampaikan bahwa beberapa penyakit infeksi itu bisa disebabkan oleh parasit. Kalian sudah belajar tentang patogenesa penyakit parasit, kemudian juga karakteristiknya. Terus kemudian di skenario 2 kemarin Pleno sudah belajar juga tentang transmisi infeksi begitu. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya mendiagnosa ya. Jadi metode diagnostik itu adalah tool untuk menentukan atau menegakkan diagnosis ya. Jadi suatu metode yang digunakan agar diagnosis itu tegak, diagnosis kerja atau working diagnosis, sehingga kemudian kalau diagnosis itu tegak maka dokter bisa melanjutkan ke tata laksana. Nah, metode diagnostik itu bisa mulai dari yang mulai dari yang sederhana sampai kemudian metode diagnostik yang advance ya. Tentu saja metode diagnostik ini didasarkan pada anamnesis dan kemudian pemeriksaan fisik ya. Jadi dari anamnesisnya sudah mendapatkan informasi data tentang pasien yang tujuannya untuk memberikan gambaran secara umum pada dokter, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik untuk menilai secara objektif apa yang dikeluhkan pasien pada anamnesa untuk mencocokkan apakah kemudian ketika pasiennya mengeluh lemah, kemudian lemah, kemudian pusing, dan misalnya ada keluhan di abdomen, maka pada pemeriksaan fisik itu dikonfirmasi oleh dokter dengan melakukan pemeriksaan. Misalnya kok pasiennya mengeluh misalnya pusing, maka dilakukan pemeriksaan tekanan darah misalnya begitu. Kemudian pasiennya merasa lemah dan sebagainya, kita dilihat konjungtivanya apakah anemis atau tidak begitu. Kemudian ada keluhan pada abdomen, maka dilakukan pemeriksaan pada abdomen. Dilakukan pemeriksaan baik itu perkusi, palpasi, kemudian auskultasi ya, dan juga dilihat ini inspeksi apakah abdomennya kemudian ada bentuknya tidak normal begitu. Nah, kemudian lanjut untuk menegakkan diagnosis perlu metodologi. Baik, slide yang selanjutnya. Nah, pada ini ya, jadi sebentar sebelumnya. Nah, pada pemeriksaan parasit untuk diagnostiknya itu bisa menggunakan berbagai macam sampel ya. Jadi yang pertama adalah pemeriksaan dari feses atau tinja. Nah, pemeriksaan feses ini caranya juga ada proseduralnya ya, untuk memastikan bahwa apa yang ada di dalam feses itu nanti kemudian tidak rusak gitu ya. Jadi yang pertama adalah mengumpulkan feses yang segar gitu, artinya yang memang pasiennya baru BAB, kemudian dikumpulkan di suatu tempat ya, yang kemudian seperti plastik kontainer kecil gitu, yang ringan, kemudian juga dibungkus dengan rapat. Nah, terus kemudian juga tidak tercampur dengan air, urin, atau desinfektan, sehingga kalau ada misalnya telur helmin atau kista protozoa itu tidak mati dengan kontaminasi oleh desinfektan atau urin. Slide berikutnya. Nah, ini adalah pemeriksaan yang paling sederhana, yaitu pemeriksaan feses ya. Jadi ketika pasien itu diindikasikan terinfeksi oleh penyakit parasit begitu, maka kemudian dilihat dulu secara makroskopisnya gitu ya, tinjanya apakah padat, keras, lunak, atau lembek gitu ya.
terus warnanya apakah ada perubahan warna, kemudian berlendir atau tidak, berdarah atau tidak, ada makanan tercerna atau tidak, apakah ada cacing. Kadang karena pada makroskopik feses itu juga ada terikut cacing begitu. Nah, pada amoebiasis atau disentri amoeba yang disebabkan oleh Entamoeba histolytica itu makroskopis fesesnya itu berlendir dan berdarah begitu. Ya, jadi dari makroskopis itu sebenarnya sudah bisa 50% ya. Dan lendir itu harus diperiksa dalam waktu tidak lebih dari 1 jam gitu ya, supaya supaya tidak rusak gitu ya. Kemudian kalau yang spesimen padat itu bisa diperiksa lebih dari 1 jam ya, atau kadang juga 1 jam lebih, namun tidak boleh lebih dari 1 hari, karena kalau kalau lebih dari 1 hari atau 24 jam, jika ada kista protozoa yang ada di feses tersebut, maka akan rusak gitu, sehingga kita tidak bisa menemukan menemukan telur, cacing, proglotid, kista, tropozoid pada spesimen feses. Slide berikutnya. Nah, untuk pemeriksaan feses ini biasanya ada 3 macam stain atau pewarnaan ya. Ada lebih kalau baca di buku Paniker Medical Parasitology itu banyak sekali, tapi yang penting kalian tahu yang basicnya aja. Jadi kalau untuk mikroskopik feses pada sediaan basah itu yang pertama sediaan basah salin. Jadi ini digunakan untuk pemeriksaan untuk mengetahui atau mengidentifikasi adanya telur helmin, larva, kista maupun tropozoid protozoa, dan kadang juga terikut sel darah merah dan sel darah putih ya pada tropozoidnya itu. Kemudian yang kedua, sediaan basah iodin, yaitu terutama digunakan untuk pengecatan glikogen. Jadi kalau salin itu tidak berwarna. Jadi kalau dilihat di bawah mikroskop, preparatnya itu tidak ada warna khusus pada telur tropozoid atau kista, itu nggak ada warna khusus gitu ya. Tapi kalau sudah pakai iodin, itu memang ada pengecatan glikogen sehingga inti selnya atau nukleus dari kistanya itu tampak gitu, karena dia mengikat glikogen tersebut ya. Jadi bisa diidentifikasi secara spesifik ya kalau pada iodin. Nah, kalau pada buffer methylene blue itu untuk mengecat tropozoid pada Entamoeba histolytica gitu ya. Jadi tropozoid itu kan yang bergerak ya. Jadi yang punya alat gerak pseudopodia. Tapi untuk kistanya itu tidak tercat gitu ya. Dan kemudian juga pada Giardia lamblia. Giardia lamblia kan memiliki flagella ya sebagai alat gerak, itu juga bisa tercat dengan buffer methylene blue ya. Nah, pengecatan ini gunanya untuk spesimen yang belum diawetkan. Tapi kalau sudah diawetkan itu tidak bisa digunakan ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini gambar dari pemeriksaan feses. Jadi kalau sediaan basah dengan salin itu diteteskan salin 1 tetes atau 2 tetes, kemudian diambil feses dari cup ya, yang tempat di mana tadi collecting itu pakai lidi atau kayak seperti ya apa itu kayak lidi yang dikasih kapas itu ujungnya, kemudian diambil sedikit atau lidi aja, terus diratakan. Nah, setelah itu kemudian ditutup dengan cover glass ya. Jadi ada objek glass, ada cover glass.
Nah, setelah ditutup kemudian langsung diperiksa di bawah mikroskop. Ditunggu dulu, diperiksa di bawah mikroskop. Nanti akan ditemukan ya kalau memang pasien ini teridentifikasi atau disangkakan terinfeksi oleh helmin atau protozoa begitu. Nanti akan kelihatan terlihat telur atau tropozoid protozoa ya, apakah amuba atau flagellata. Jadi yang mempunyai alat gerak flagella. Kemudian kalau iodin sediaan basah iodin itu juga sama. Jadi diteteskan iodin 1%, kemudian mengambil spesimen feses ya, kemudian dilarutkan begitu, kemudian ditutup dengan cover gelas dan dilihat ya, dilihat di bawah mikroskop. Oke, lanjut. Ini ada pemeriksaan Scott tape method atau anal swab atau cellophane tape ya. Jadi pemeriksaan ini untuk mengetahui atau menemukan telur Enterobius vermicularis, jadi cacing kremi itu ya. Enterobius vermicularis itu termasuk helmin non STH. Nah, caranya adalah menggunakan selopan ya, kemudian dipotong sesuai ukuran begitu. Nah, ditempelkan pada perianal ya, ditempelkan pada perianal biasanya pada anak-anak kecil atau pada bayi yang pada malam hari itu dia rewel gak bisa tidur karena merasa gatal di bagian analnya gitu ya. Nah, setelah ditempelkan begitu, maka kemudian diambil kembali dan dilekatkan pada objek gelas gitu. Dilekatkan pada objek gelas, kemudian dilihat di bawah mikroskop ya. Itu namanya adhesive tape gitu. Nanti terlihat adanya telur dari Enterobius vermicularis yang telurnya bentuknya transparan ya, kemudian dengan ada tadpole di dalamnya ya, gitu. Atau bisa juga Taenia kadang ya, tapi jarang sih kalau Taenia itu biasanya terikut dengan feses. Ini kan nggak hanya diletakkan di perianal. Kenapa kok bisa terambil gitu telurnya ya? Karena siklus hidup dari Enterobius vermicularis itu pada saat cacing betina itu sudah grafit, dia akan meletakkan telurnya itu dia keluar gitu. Keluar melalui anus dan meletakkan telur itu di sekitar anal. Nah, itu yang menyebabkan kemudian terasa gatal gitu. Slide. Nah, di samping sediaan basah ya dan kemudian juga cellophane tape, itu ada juga yang spesimen feses yang dikultur ya. Nah, tapi kultur feses ini bukan merupakan diagnosis yang rutin dikerjakan gitu ya. Jadi khusus untuk identifikasi spesies. Jadi misalnya mengidentifikasi apakah spesies cacing tambang ini ankylos atau necator gitu ya. Nah, ada juga yang dinamakan Harada-Mori filter paper strip culture ya. Jadi tes ini untuk mendeteksi infeksi ringan yang disebabkan oleh cacing tambang atau Strongyloides stercoralis atau campuran atau antara Trichuris dan Strongyloides gitu ya. Jadi memang untuk identifikasi ya, identifikasi dari spesies helmin. Jadi pada gambar 24.2 itu ada Harada-Mori methods and Petri dish culture method. Jadi ada yang ditabung, ada juga yang di cawan Petri. Nah, paper stripnya ini diletakkan di bagian konikal itu yang cup itu ya, kemudian ditambahkan air pada di bagian bawahnya, terus kemudian disimpan atau diletakkan pada temperatur ruangan gitu ya, di temperatur ruangan tapi gelap gitu sampai 7 sampai 10 hari.
Nah, pada saat itu maka kemudian larva itu akan mulai berkembang dan dia nanti akan jatuh ke air gitu. Yang airnya ada di bawah itu loh ya. Dan nanti cacing itu dikumpulkan, diambil, kemudian culture, ditumbuhkan di cawan petri itu, di petri dish ya, seperti itu. Nah, nanti akan terlihat gitu jenis dari cacing tersebut. Oke, slide. Ya, sekarang pemeriksaan darah. Kalau tadi pemeriksaan feses, ini pemeriksaan darah. Jadi pemeriksaan darah itu merupakan diagnostik rutin untuk menentukan seseorang itu terinfeksi malaria atau tidak. Atau misalnya filariasis, trypanosomiasis african, dan juga babesiosis ya. Nah, untuk pemeriksaan malaria, pemeriksaan darah ini merupakan metode standar diagnostik ya. Jadi pada penyakit malaria itu tidak mungkin pakai feses gitu karena dia siklus hidupnya nggak lewat fekal oral ya. Jadi pemeriksaannya diagnosis ditegakkan dengan pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan darah ya. Dan pemeriksaan darah atau serologi. Nah, pemeriksaan darah ini merupakan golden standard ya. Jadi golden standard itu maksudnya kalau dengan pemeriksaan darah itu ditemukan ya sudah berarti itu pasti diagnosisnya ketemu begitu. Jadi kalau pemeriksaan darah pada malaria itu ada hapusan darah tipis, hapusan darah tebal atau yang dinamakan thin smear dan thick smear ya. Nah, pengumpulan darah. Jadi sebaiknya sebenarnya darah itu tidak diambil pada saat demam karena kan gejala malaria itu ada demam, ada berkeringat, terus kemudian ada fase menggigil. Jadi diambil pada saat tidak demam ya. Kemudian bisa juga diambil pada pasien yang disangkakan malaria, jadi suspek malaria. Itu bisa juga diambil darahnya berdasarkan itu tadi ya, anamnesis, pemeriksaan fisik, oh ini kayaknya ke malaria nih, maka kemudian diambil darah untuk diperiksa selanjutnya ya. Slide. Nah, ini ada sediaan darah. Ini saya ambil dari buku penata laksanaan pemeriksaan darah pada malaria Kemenkes ya. Jadi ada dua jenis sediaan darah. Yang pertama adalah sediaan darah tebal atau thick smear. Ini terdiri dari sejumlah besar eritrosit yang sudah hemolisis ya. Nah, parasit itu akan terkonsentrasi pada area yang lebih kecil sehingga akan lebih cepat terlihat di bawah mikroskop. Kalau sediaan darah tipis itu terdiri dari satu lapisan sel darah merah yang tersebar ya. Jadi nanti digunakan untuk mengidentifikasi parasit malaria setelah ditemukan dalam sediaan darah tebal. Jadi pembuatan sediaan darahnya yang pertama dipegang daerah yang akan diambil ya, posisi telapak tangan menghadap ke atas, kemudian bisa dipilih jari tengah atau jari manis begitu, kemudian dibersihkan dengan alkohol ya, setelah kering jari ditekan ya supaya darah terkumpul itu di ujung jari. Jadi seperti kayak kalian periksa glukotes itu ya, pakai glukostik gitu ya, seperti itu. Kemudian ditusuk ya dengan lancet itu, kemudian tetes darah pertama yang keluar dibersihkan. Jadi tetes darah yang pertama itu diusap dengan kapas ya untuk menghilangkan bekuan dan sisa alkohol, baru kemudian ditekan kembali, diambil darah yang kedua ya sampai keluar, kemudian diteteskan di objek gelas bagian tepinya gitu ya, bagian tepi, kemudian nanti di slide digeser, jadi objek gelas
objek las tadi ya kan darahnya sudah keluar ya dari ujung jari, kemudian diteteskan di bagian pinggirnya, pinggir objek las satu tetes begitu, terus ngambil objek las yang lain, terus diposisikan 45 derajat dari tepinya itu, terus kemudian di sliding begitu ya. Slide berikutnya. Oke, nah ini ya diteteskan bisa 3 atau 1 begitu, terus mengambil untuk membuat sediaan darah tipis, diambil objek glass baru, objek glass kedua, bukan cover glass ya. Kalau cover glass itu yang kecil. Nah, ini objek glass, kemudian ditempelkan ujungnya. Nanti ditempelkan ujungnya, dia kan darahnya itu melebar mengikuti tepi dari objek glass kedua. Nah, kemudian dislidingkan itu 45 derajat dislidingkan ya. Kemudian jadi nanti bentuknya seperti lidah ya, seperti pada gambar berapa tuh? 12 13 itu ya. Baik, slide berikutnya. Setelah itu diberi label etiket ya. Jadi misalnya namanya siapa ya, kemudian kota atau kabupaten atau pelayanan kesehatan mana, nomor register bulan tahun ini memudahkan mengidentifikasi supaya nanti ketika dilihat di bawah mikroskop tuh bantu namanya tidak salah diagnostik ya. Nah, setelah diberi label kemudian dikeringkan ya, dikeringkan dengan udara, tidak usah menggunakan macam-macam. Kemudian setelah dikeringkan itu nanti akan diwarnai sih sebenarnya, diwarnai karena pemeriksaan tetes tipis dan tetes tebal itu dengan larutan Giemsa namanya, makanya kan biasanya ungu-ungu gitu ya. Nah, diberikan metanol gitu tetesnya supaya fix ya. Setelah itu terus kemudian dikeringkan, setelah dikeringkan kemudian diteteskan Giemsa, kemudian setelah diteteskan Giemsa itu warnanya ungu ya, dikeringkan, setelah kering dikasih dialiri air aquades tipis-tipis begitu, terus kemudian dikeringkan lagi. Nah, setelah kering baru dilihat di bawah mikroskop. Slide. Nah, ini adalah kesalahan yang sering dijumpai pada pembuatan sediaan darah. Jadi kalau misalnya jumlahnya terlalu banyak tadi kan harusnya tetesnya cuma 1 tetes ya, kalau juga cukup banyak, atau 3 tetes begitu, tapi sedikit. Ini kalau kebanyakan seperti itu, jadi menggumpal, jadi akan susah dilihatnya, nggak akan terlihat eritrosit. Nanti eritrositnya numpuk-numpuk gitu ya, jadi kalau numpuk-numpuk akan susah diidentifikasi mana eritrosit yang terinfeksi atau eritrosit yang tidak terinfeksi, atau misalnya jumlah darah yang digunakan terlalu sedikit sehingga nggak bisa nih diamati ya, atau misalnya sediaan darahnya tadi kotor ya, berlemak, jadi mungkin pengambilannya waktu pertama mengambil darah itu darah pertamanya tidak dibuang, jadi masih tercampur dengan lemak atau tercampur dengan alkohol begitu, sehingga kemudian seperti itu ya yang nomor 3. Atau cara penyebarannya tidak merata, jadi cara slidingnya itu nggak pas gitu, sehingga kemudian gambarannya nggak seperti membentuk lidah. Kalau yang yang bagus itu sebenarnya seperti gambar 5 itu ya, tapi lebih tipis, kalau itu agak tebal ya. Dan memang untuk membuat sediaan darah ini tergantung dari pengalaman ya, semakin sering membuat sediaan darah ya semakin bagus keterampilannya, tapi kalau nggak pernah juga pasti banyak kesalahan-kesalahan yang dijumpai pada pembuatan sediaan darah seperti pada slide. Oke, lanjut. Nah, setelah selesai maka dilihat di bawah mikroskop. Nah, kendalanya adalah kalau seseorang itu tidak mengerti bagaimana menggunakan mikroskop, meskipun sudah ada preparatnya gitu ya. Jadi penting juga memahami tentang mikroskop ya. Jadi mikroskop yang digunakan itu sekarang binokuler, seperti pada pratikum itu, kalian pratikum
parasit kemarin, praktikum mikrobiologi itu menggunakan mikroskop binokuler. Jadi mikroskop binokuler itu terdiri dari tabung okuler. Tabung okuler itu yang nanti dekat dengan mata tuh ya, yang dekat dengan lensa okuler. Lensa okuler itu yang nanti kita melihatnya itu dengan lensa okuler. Kemudian ada prisma ya, kemudian ada pemutar lensa objektif ya, dan juga ada lensa objektifnya. Nah, lensa objektif itu adalah lensa yang menghadap ke preparat. Nah, lensa objektif ini ukurannya bermacam-macam gitu ya. Ada yang 40, eh, ada yang 4, ada yang 10 ya. Ada yang 40 dan ada yang nggak ada lensa okulernya ganti-ganti, itu nggak ada. Yang ada adalah lensa objektifnya. Jadi ini lensa objektif ya nomor 4 ya. Ya ada 10 kali, 40 kali, 100 kali. Jadi kalau lensa okulernya 10, berarti dengan pemeriksaan 10 kan pembesarannya akhirnya 100 kali. Nah itu biasanya kalau di mikroskop binokuler di FK itu yang 10 kali itu kuning ininya, pitanya atau lingkarannya itu ada warna kuning ya. Sedangkan kalau yang 40 berarti 400 kali perbesaran. Itu biasanya biru lingkarannya. Sedangkan kalau yang 100 kali berarti 1000 dengan lensa okuler itu nggak ada putih ya, maksudnya tidak berwarna. Nah, kalau yang 4 kali itu merah. Jadi kalau lensa objektifnya 4 kemudian okulernya 10 kan perbesarannya 40 kali ya. Seperti itu. Kemudian ada kondensor diafragma ya. Terus kemudian juga ada kaki mikroskop, kemudian ada mikro dan makrometer. Nah ini mikro dan makrometer ini untuk memperjelas atau memfokuskan pada preparat. Jadi yang biasanya kalau saya pas praktikum jangan diubah-ubah lensa objektifnya. Kamu bisa menginikan makro mikrometernya. Nah itu letaknya di situ. Ya nomor 11, 12 itu. Jadi untuk memperjelas atau lebih fokus pada preparat ya, apa yang akan dilihat di preparat. Jadi mikrometer digunakan untuk mendapatkan gambar secara lebih jelas ya, seperti itu. Oke, jadi ini pengetahuan tentang mikroskop yang memang harus penting dan yang penting harus diketahui. Dan ketika setelah melihat preparat dengan mikroskop binokuler, setelah selesai itu lampu harus dimatikan karena kalau lampunya terus dipajang terus bisa juga terjadi konslet. Kalau sudah konslet susah ininya ya, merevisi atau renovnya itu agak sulit gitu. Jadi memang penggunaan semakin canggih alat itu harus kita semakin prosedural gitu loh. Karena kalau prosedural ya sudah alat itu dia maunya prosedural gitu. Begitu kita nggak prosedural mungkin akan stuck gitu. Begitu stuck ya sudah alat itu kadang akan rusak, akan dan sebagainya. Nah makanya dalam penelitian seorang peneliti itu harus mau dan mengerti dan memahami mengikuti prosedurnya. Biasanya mahasiswa yang skripsi ya itu menggunakan alat-alat di lab itu makanya harus didampingi ya. Kadang-kadang itu dia nggak melakukan secara prosedural. Nah, kalau melakukan skripsi di lab LPRK, di labnya Pak Rio, itu harus di training dulu gitu alatnya. Sehingga ketika mereka melakukan tuh nggak sembarangan gitu. Kalau nggak nanti rusak. Kalau sudah rusak, ya akhirnya nggak bisa dipakai untuk penelitian selanjutnya. Dan biayanya juga cost-nya high cost ya. Peralatan lab atau riset itu high cost ya. Sangat tinggi pembiayaannya itu mikroskop binokuler itu satu itu 23 juta, Dik. Jadi makanya saya kadang agak rewel ya kalau dalam mikroskop kadang-kadang ya itu. Kemudian MRC itu hanya bisa pada pembesaran 1000.
Selain itu nggak bisa. Nah, nanti kalau sudah diemersi, maka preparatnya juga harus bersihkan. Tapi cara pembersihkannya nggak boleh digosok gitu dengan kertas khusus itu ya. Kalau digosok ya hilang sudah ininya, gambarannya tuh hilang semua gitu. Maka memang penelitian di lab itu memang membutuhkan kehati-hatian. Kalau yang orangnya itu nggak disiplin tuh ya susah banget ya nanti untuk penelitiannya karena pasti errornya banyak ya. Oke, slide. Jadi kalau dilihat kalau misalnya preparatnya hapusan darah tipis itu bagus, maka akan terlihat adanya di samping eritrosit juga ada jenis dari limfosit ya, jenis limfosit atau jenis leukosit, jenis leukosit ya maaf, jenis leukosit. Jadi ada neutrofil, ada eosinofil, ada monosit, ya, ada limfosit dan ada trombosit. Jadi jenis leukosit ini akan tampak di lapang pandang ketika kita melihat preparat hapusan darah tipis maupun tebal ya, utamanya di tipis. Jadi jangan keliru nanti dikiranya itu plasmodium, padahal enggak, itu adalah jenis leukosit ya. Slide berikutnya. Nah, yang diamati adalah eritrosit. Jadi eritrosit itu yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri. Kalau eritrosit ini contoh falciparum ya, Plasmodium falciparum. Jadi kalau eritrositnya yang kosong-kosong itu, yang nggak ada tropozoitnya, ring form, itu adalah eritrosit yang normal. Dan ukuran eritrosit itu lebih kecil dari leukosit yang tadi ya. Jadi eritrositnya yang kosong-kosong itu adalah eritrosit normal. Kalau eritrositnya yang sudah ada di dalamnya itu bentuk cincin ya kan, seperti cincin ya, makanya dinamakan ring form ya. Itu adalah eritrosit yang sudah diinfeksi plasmodium. Jadi kalau plasmodium masuk ke eritrosit, merozoitnya kan kalian ini kan siklus hidup ya plasmodium. Ketika merozoitnya masuk ke eritrosit, maka dia akan membentuk tropozoit muda atau ring form. Bentuknya seperti cincin begitu, gitu ya. Nah, itu nanti yang dihitung tuh eritrositnya itu. Oh, berapa sih eritrosit yang terinfeksi begitu. Nah, kalau sudah membentuk ring form stadium tropozoit muda, nanti kemudian akan di sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu ada yang T itu ya. Kanan ini itu tropozoit. Jadi kalian lihat di sebelah gambar kanan, yang paling kanan itu ada tropozoit yang di bawah tuh. Nah, itu udah tropozoitnya masak ya. Tropozoit tua lah gitu. Nanti kemudian berlanjut yang S itu namanya itu C-zone. Nah, C-zone itu di dalamnya itu kan ada kayak ungu-ungu banyak itu namanya merozoit ya. Dan kemudian ada gambar, ada warna kecoklatan kuning sedikit di tengah, itu adalah pigmen dari plasmodium. Pigmennya plasmodium. Pigmen plasmodium ini untuk menetralisir, untuk mendetoksifikasi agar plasmodium itu tetap bisa survive di eritrosit. Nah, C-zone ini lama-lama akan pecah. Jadi kalau bertambah banyak titik-titik atau yang ungu-ungu itu merozoitnya itu bertambah banyak, maka dia akan ruptur gitu. Kalau ruptur, maka kemudian merozoit itu akan menginfeksi eritrosit yang masih kosong-kosong itu, ya. Nah, kalau yang sebelah kanan bawah ya, itu yang bentuknya seperti banana shape ya, atau bentuk pisang, itu adalah penampakan atau morfologi, bukan penampakan ya, kayak ghost aja penampakan. Jadi ini adalah morfologi dari gametosit falciparum. Jadi kalau sudah bentuknya seperti banana shape atau sosis itu berarti stadiumnya sudah gametosit. Nah, stadium gametosit ini sudah ada di
pembuluh darah perifer. Jadi sudah ada di daerah perifer, artinya misalnya di jari, di daerah perifer kita gitu di tubuh. Nanti kalau nyamuk Anopheles menggigit, maka yang gametosit itu yang bentuknya seperti gitu. Nah, nanti di dalam tubuh Anopheles betinanya akan berubah menjadi makro dan mikrogamet gitu ya. Slide. Nah, ini adalah identifikasinya ya. Jadi kalau nanti sudah dilihat gitu, kemudian dilihat itu kan berarti oh ya ada sel darah merah atau sel eritrosit yang terinfeksi. Nah, terinfeksi apa? Apakah falciparum, apakah vivax, apakah ovale, apakah malariae. Nah, itu dilihat dari bentukan eritrosit dan juga plasmodiumnya begitu. Yang mudah diamati adalah untuk Plasmodium falciparum ketika menginfeksi. Coba slide sebelumnya coba, Dik. Nah, ya, kalau falciparum itu eritrosit yang terinfeksi dengan eritrosit normal itu ukurannya sama. Artinya nggak membesar begitu loh. Ya, kan yang kamu lihat eritrosit yang terinfeksi yang ada ring foam-nya, kemudian ada C-zone, ada tropozoit itu ukurannya kan sama dengan eritrosit yang normal yang kosong-kosong gitu. Nggak ada apa-apanya. Itu adalah khas bahwa oh eritrositnya nggak membesar, itu berarti falciparum udah gitu. Tapi kalau eritrosit yang terinfeksi plasmodiumnya itu lebih besar, nah itu kita sudah bisa menebak bahwa kalau tidak ovale ya vivax gitu. Tinggal nanti gambaran morfologinya itu seperti apa? Apakah lebih mengarah ke vivax atau lebih mengarah ke ovale gitu ya. Kalau malaria juga sama dengan falciparum. Nah, lebih gampang karena falciparum itu khas sekali gitu gambarannya ya. Jadi nggak mungkin apa ya tercampur dengan malaria gitu ya. Slide berikutnya ya. Jadi ini adalah apa identifikasi ya. Jadi tropozoitnya ukurannya bagaimana, kalau C-zone itu kayak gimana ukurannya, terus bentuknya. Kalau dilihat kan falciparum itu yang bentuknya paling spesifik ya, seperti banana shape. Kalau yang lainnya ovale, malariae, vivax itu kan sama aja bulat-bulat gitu ya. Terus banyak apa itu intinya, kromatinnya dan sebagainya, pigmennya gitu. Tapi yang paling mudah dikenali adalah gametosit dari falciparum. Slide. Slide. Ya, selanjutnya adalah pemeriksaan darah tetap, tapi untuk mikrofilaria. Jadi mikrofilaria itu sama juga bisa dikenal diamati di pembuluh darah perifer ya, baik yang tidak terwarnai maupun dengan pewarnaan. Nah, pengambilan darah itu tergantung dari periodisitasnya ya. Jadi kalau misalnya Microfilaria Wuchereria bancrofti dia itu kan nokturnal. Nokturnal itu artinya malam. Jadi baru pada malam hari dia itu pergi ke pembuluh darah perifer gitu loh. Ada yang periodisitasnya diurnal atau subperiodik nocturnal atau subperiodik diurnal. Jadi dia akan ke pembuluh darah tepi sesuai dengan periodisitasnya. Kalau kita menyangkakan, oh ini Wolbachia bancrofti dan periodisitasnya nokturnal, maka pengambilan darahnya itu mulai jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Itu nanti akan ketemu gitu. Tapi kalau kita pengen tahu apakah ada Wolbachia bancrofti, tapi kita ngambilnya di jam 8 sampai jam 10, jam 2 sampai jam 6 jam 2 siang sampai jam 6 sore, itu ya nggak akan ketemu, karena dia nggak periodisitasnya nggak di situ gitu. Maksudnya begitu ya. Nah, kalau yang untuk yang sediaan basah itu 2 atau 3 tetes dari darah ya, kemudian ditambahkan 2 tetes
aqueous ya, kemudian dilisiskan eritrositnya, terus kemudian diberi cover glass ya, kemudian langsung diamati di bawah mikroskop, nanti apakah akan terlihat mikrofilarianya gitu. Itu kalau yang tanpa pewarnaan. Slide. Kalau yang dengan pewarnaan, maka seperti pada tetes tebal untuk malaria, maka kalau untuk untuk tetes tebal ini untuk melihat morfologi dari mikrofilaria ya. Jadi kalau yang tanpa pewarnaan itu bisa melihat apakah mikrofilarianya ada atau tidak. Tapi kalau yang pewarnaan kita bisa mengidentifikasi ini mikrofilaria spesies apa begitu. Apakah spesies Bancrofti atau spesies Brugia begitu ya. Nah, ada juga untuk metode konsentrasi ya. Jadi metode ini dikembangkan untuk mengetahui jumlah mikrofilaria yang jumlahnya itu sedikit yang ada dalam darah ya. Nah, biasanya untuk Bancrofti dan Malayi. Jadi ada metode sedimentasi, ada konsentrasi membran filtrasi, ada mikrohematokrit dan Bavic coat. Jadi yang dilapisi dengan Bavi ya. Slide berikutnya. Ini pemeriksaan untuk mikrofilaria tapi menggunakan diethylcarbamazine provocation test. Jadi DEC atau diethylcarbamazine itu kan merupakan obat. Jadi drug of choice-nya dari filariasis. Jadi kalau pasien filariasis itu dikasih DEC. Nah, tapi DEC ini juga bisa untuk mengetahui atau menentukan mikrofilaria. Jadi DEC ini diberikan pada orang yang disuspek ya, dia terinfeksi oleh mikrofilaria. Jadi diminum 100 mg atau 2 mg per kilo berat badan. Setelah itu setelah 20 sampai 50 menit setelah minum obat, maka darah diambil, nanti akan terlihat mikrofilarianya gitu. Ya. Nah, diethylcarbamazine provokasi tes ini itu untuk survei. Jadi untuk survei berapa sih dari masyarakat yang ada di daerah tersebut itu yang ternyata positif mikrofilaria begitu ya. Nah, parasit yang bisa ditemukan di pembuluh darah tepi itu yang bentuk protozoa itu ada Plasmodium, Leishmania, Trypanosoma ya. Kalau yang golongan cacing nematoda itu ada Bancrofti, Brugia ya, Loa-loa dan Mansonella gitu. Slide berikutnya. Ini adalah gambaran yang sebelah kiri itu adalah gambaran mikrofilaria. Jadi itu adalah mikrofilaria Bancrofti ya. Jadi kalau yang warna abu-abu gitu itu eritrosit itu eritrosit tapi bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi enggak jelas gitu ya. Kalau tadi pemeriksaan darah tipis yang bagus itu adalah yang tadi yang slide sebelumnya yang kelihatan eritrosit normal, eritrosit yang terinfeksi falciparum itu pembuatan sediaannya bagus ya karena nggak numpuk-numpuk gitu. Kalau ini eritrositnya numpuk-numpuk tuh, jadi kayak apa ya, kayak warna abu-abu gitu. Nah ini adalah mikrofilarianya ya, ada mikrofilaria ini mikrofilarianya Bancrofti ya. Bancrofti itu kalau dia sudah menjadi filaria atau cacing, kalau mikrofilaria kan masih kecil, kalau filaria dia sudah cacing dewasa, itu bisa menyebabkan elephantiasis tuh yang gambar di kanan tuh yang kaki gajah itu ya. Jadi akan terlihat tuh yang kaki yang normal dengan kaki yang kemudian mengalami pembengkakan ya karena adanya filaria di dalam pembuluh limfe, bukan pembuluh darah ya. Jadi kan dia hidupnya di pembuluh darah limfe. Jadi kalau mikrofilanya kecil, kalau filarianya besar, maka ketika cacing filaria itu masuk di pembuluh darah limf,
sudah dewasa, maka dia akan menghambat gitu, karena akhirnya dia nggak bisa keluar dan nggak bisa lanjut, akhirnya dia stuck di situ. Nah, maka aliran limfonya akan terganggu sehingga kemudian terjadi pembengkakan seperti itu ya. Nah, kalau sebelum bengkak sebesar seperti elephantiasis itu dengan pengobatan DEC sudah cepat terselesaikan, tapi kalau sudah kronis seperti ini agak sulit ya dengan DEC pun, karena si filarianya itu sudah mati di situ sehingga dia kan nggak bisa keluar, tapi maksudnya nggak bisa ini, karena kalau yang masih awal akut itu dengan DEC maka filarianya akan keluar dari limfatik sehingga kemudian tidak sampai terjadi elephantiasis. Nah, pada Wucheria bancrofti ini juga selain di kaki juga bisa di genital. Itu yang di bawah itu di vulva, itu vulva ya. Tahu ya, vulva adalah organ genital apa interna ya, interna. Jadi itu tuh sampai besar begitu, atau skrotum ya. Skrotumnya jadi besar. Jadi filaria bancrofti itu di samping bisa menyebabkan filariasis elephantiasis di ekstremitas inferior, juga bisa di genital. Apakah itu di genital pada female, male maupun di payudara juga gitu ya. Tapi kalau Brugia malayi atau timori itu hanya di ekstremitas, dia nggak menginfeksi atau investasi di mana, di genital ya. Slide berikutnya. Nah, selanjutnya ada sampel sputum ya, sputum. Sputum ini bisa juga digunakan untuk metode diagnostik pada parasit yang menginfeksi traktus respiratorius ya, seperti pada Paragonimus westermani itu, dia juga ternyata bisa ditemukan pada sputum ya. Jadi memang Paragonimus westermani ini menginfeksi traktus respiratorius. Jadi ketika sputum atau dahaknya dikeluarkan, terus kemudian diperiksa di bawah mikroskop, itu akan terlihat telur seperti itu ya. Itu telur Paragonimus westermani ya, seperti telur Fasciola hepatica yang ada operkulumnya ya. Nah, kadang juga ditemukan tropozoid dari Entamoeba histolytica yang ekstraintestinal. Seperti kalian ketahui bahwa Entamoeba histolytica itu kan bisa menyerang intestinal dan ekstraintestinal ya. Jadi kalau intestinal kan di intestin, tapi kalau ekstraintestinal kan di luar intestin, di luar usus, jadi bisa di hepar, ternyata juga bisa di paru-paru. Nah, kalau menimbulkan abses, nah itu dari sputumnya itu bisa teramati adanya tropozoid Entamoeba histolytica begitu ya. Slide berikutnya. Ini adalah jenis parasit yang bisa ditemukan di sputum. Jadi tadi Paragonimus westermani, tropozoidnya Entamoeba pada kasus abses pulmonari. Terus kemudian adanya larva ya, larva dari Ascaris, Ankylos, Nekatos, Strongyloides itu loh, yang menyebabkan Lafleur syndrome. Nah itu kadang ditemukan tuh larvanya di sputum, karena memang kan mereka berada di situ ya, di traktus respiratorius ya, tapi jarang gitu loh. Jadi migrasi dari larva itu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini adalah spesimen urin atau cairan tubuh, itu juga bisa digunakan untuk mengetahui adanya parasit ya. Jadi misalnya urin ya, urin itu bisa diperiksa ya setelah 1 sampai 2 jam setelah ditampung. Kemudian juga setelah itu disentrifugasi ya, di sentrifuge tahu ya. Terus kemudian nanti setelah di sentrifuge kan ada yang jadi sedimen, ada yang supernatan ya, yang sedimen yang mengendap di bawah. Nah, nanti dari situ akan terlihat apakah ada telur parasit ya, atau kista parasit yang ditemukan. Nah, biasanya kalau urin itu kita bisa menemukan telur dari Schistosoma hematobium ya, karena memang
organ yang terinfeksinya di vesika urinaria. Atau misalnya juga pada limfatik filariasis atau kista dari Trichomonas vaginalis itu bisa ditemukan pada urin, ya. Lanjut ke slide berikut. Nah, ini adalah biopsi jaringan, ya. Biopsi jaringan itu adalah aspirasi, ya. Aspirasi yang diambil dari kulit yang luka, ya. Jadi kulit yang luka itu seperti pada gambar, ya. Jadi itu kan ada luka itu, ya. Kemudian diambil kayak needle gitu, ya, spat gitu, terus diambil sedikit, terus kemudian dibiopsi, ya. Dilihat di biopsi, nanti ditemukan apakah yang ada di di skin itu apakah memang ada mikrofilaria atau memang ada bentuk infektif dari leishmania, ya, seperti itu. Jadi misalnya ini kan kasus pada leishmania, ya, itu dari luka-lukanya yang itu kemudian dibiopsi, ya. Nah, biopsi ini juga bisa dari hepar, dari lien, atau dari sumsum tulang, atau nodus limfatikus, ya, untuk mengetahui misalnya leishmania visceral, ya, untuk mengetahui Leishmanian Donovan bodies, ya. Ini adalah duty-nya spesialis PA, ya, Dr. Aris Rosidah itu ini. PA, ya, tisu biopsi, ya. Jadi di samping infeksi juga tisu biopsi itu untuk menentukan keganasan. Jadi kalau ada tumor gitu, ya, pengen tahu tumor ini ganas atau jinak, itu di biopsi, diambil sedikit jaringan, kemudian diwarnai dan sebagainya, dilihat apakah selnya itu berubah dari misalnya selnya itu normalnya misalnya di daerah tersebut tuh sel squamous gitu misalnya, ya. Ternyata kemudian terjadi perubahan, nggak cuma squamous, tapi ada kolumner, actified, ada macam-macam, dan sel ini mengarah ke keganasan. Nah, nanti hasil dari PA-nya mengarah ke keganasan, maka kemudian dokter akan segera
terputus ya. Oke, kita lanjutkan ke biopsi ya. Jadi tadi sudah saya terangkan untuk biopsi jaringan untuk menggunakan needle ya untuk aspirasi untuk mengambil sampel sehingga nanti bisa dilihat di bawah mikroskop apakah ada mikrofilaria atau yang lainnya terkait dengan parasit. Slide berikutnya yaitu biopsi pada otot ya. Jadi biopsi pada otot ini kalau untuk parasit terkait dengan larva dari Trichinella spiralis atau larva dari Taenia solium. Bentuknya adalah Cysticercus cellulose. Nah, selain itu juga ada bentuk Trypanosoma cruzi, bentuk amastigot yang bisa ditemukan pada biopsi otot ya. Jadi kalau untuk Trichinella spiralis itu biasanya biopsi ototnya dilakukan di daerah gastrocnemius ya di ekstremitas inferior atau di deltoid dan biceps ya di ekstremitas superior. Kemudian juga spesimennya ini nanti akan diperlakukan gitu ya, terus kemudian dengan beberapa tahapan, terus nanti ada dibuat suatu preparat setelah dipotong dengan mikrotom dan sebagainya ya, sehingga nanti kemudian diwarnai. Nah, hasilnya contohnya seperti pada gambar yang sebelah kanan, itu adalah contoh dari larva Trichinella spiralis yang ada di dalam otot gitu ya. Nah, itu. Atau nanti Cysticercus cellulose, jadi ditemukan larva dari Taenia solium ya yang ada di otot juga ya. Seperti itu. Slide berikutnya adalah enterotes. Enterotes itu kapsul duodenal, teknik kapsul duodenal. Jadi enterotes ini merupakan metode sederhana untuk mengambil sampel dari cairan duodenum ya atau duodenal. Nah, bentuknya seperti kapsul, dibuat seperti kapsul dari nilon yang kemudian dilapisi dengan di dalamnya itu ada gelatin kapsulnya. Nah, nanti akan dimasukkan ke dalam mulut pasien, terus yang spiralnya itu ditempelkan begitu di muka pasien. Ini cukup panjang juga ya, jadi ukurannya nanti mencapai sudah dihitung ukuran sampai ke duodenum itu berapa panjangnya gitu ya, dan disesuaikan spiralnya. Kemudian nanti setelah dimasukkan, kemudian akan diambil 3-4 jam. Nah, kemudian nanti cairan atau ya cairan yang ada di duodenal itu nanti akan menempel di kapsulnya itu. Nah, nanti akan dilihat di mikroskop gitu. Nah, enterotes ini bisa digunakan untuk mendeteksi tropozoid dari Giardia atau larva dari Strongyloides ya. Karena kan Strongyloides itu dia autoinfeksi. Jadi di samping memang ada larva yang ada di tanah, ada juga larva yang ada di dalam karena dia menginfeksi dirinya sendiri. Ya, pasien itu menginfeksi dirinya sendiri sehingga ada larva filariform, rabitiform yang ada di dalam duodenum ya. Kemudian juga bisa ditemukan telur dari cacing pipih ya yang ada di liver seperti itu. Slide berikutnya adalah ini sigmoidoscopy material ya. Jadi caranya adalah kalau yang enterotes itu dimasukkan lewat mulut, kalau yang sigmoid ini dimasukkan lewat anus tuh ya. Jadi materialnya ini dimasukkan dari anus, kemudian nanti sampai ke kolon descendens ya. Nanti dari situ akan dilihat dengan kamera ya. Bagaimana tuh keadaan di kolonnya itu seperti apa begitu. Nah, kalau misalnya
ada infeksi kronis dari trichuris, maka nanti akan terlihat gitu. Apa tuh trichurisnya nempel-nempel gitu banyak sekali, itu bisa terlihat ya di daerah skrotum atau di daerah kolon gitu ya. Juga misalnya ada cacing yang kemudian dia menyebabkan inflamasi di usus besar ya. Ya, seperti pada trichuris trichura itu kan ini ya cacing yang di kolon. Nah, itu juga bisa terlihat dengan sigmoid Cosby material ya. Slide berikutnya dengan spesimen dari urogenital ya. Jadi kalau urogenital berarti terkait dengan parasit yang menginfeksi urogenital. Salah satunya adalah Trichomonas vaginalis. Jadi preparasi dari sediaan basah vaginal dan uretra discharge atau dari spesimen prostat ya. Jadi kalau preparat basah itu berarti dari floor albusnya ya. Jadi dari sekret vagina kemudian diusap di objek gelas, kemudian nanti ditambahkan salin ya 0,85%, terus kemudian nanti akan ditutup dengan cover glass dan dilihat di bawah mikroskop, nanti terlihat nggak gambaran dari tropozoid ya, dari Trichomonas. Oke, lanjut ke metode kultur. Nah, kultur itu adalah menumbuhkan ya. Jadi memang sengaja ditumbuhkan. Tapi sekali lagi bahwa metode kultur itu tidak merupakan metode yang rutin dilakukan. Jadi hanya pada keadaan khusus di mana menentukan spesies suatu parasit gitu ya. Karena pertama, kultur itu mahal dan kemudian waktu pengerjaannya juga lama. Jadi minimal itu 2 minggu gitu. Jadi nggak langsung mendapatkan hasil sehingga tata laksananya juga nggak bisa lebih cepat gitu. Tapi memang kalau sudah ada hasilnya itu spesifik gitu ya. Jadi kita bisa tahu sebenarnya spesies parasitnya itu apa gitu ya. Tapi waktunya lama dan harganya mahal. Nah, parasit yang bisa dikultur di laboratorium itu bisa Entamoeba histolytica, Protozoa intestinalis, Protozoa urogenital ya. Kemudian juga Protozoa darah ya. Contohnya Leishmania dan Trypanosoma serta Plasmodium. Slide berikutnya adalah diagnosis dengan imunologi. Nah, ini serologi. Jadi serologi itu kan basicnya adalah ikatan antibodi dan antigen ya. Jadi antibodi ke antigen parasit ya. Nah, ini ada macam-macam, ada indirect hemaglutinasi, ada ELISA, enzim link immunosorbent assay, ada juga counter immune electrophoresis ya, atau juga indirect immunofluorescence, direct agglutination test dan sebagainya ya. Jadi serologi itu macam-macam tergantung dari apa yang akan ingin ditemukan. Slide. Kalau untuk amoebiasis itu biasanya serologi itu berguna untuk amoebiasis yang invasif. Jadi yang ekstraintestinal. Kalau yang amoebiasis yang intestinal itu nggak terlalu penting untuk dilakukan ya, karena dengan pemeriksaan stool atau pemeriksaan feses itu sudah bisa mendeteksi. Tapi kalau entamobanya itu sudah ekstraintestinal, apakah di liver, apakah di paru, apakah di ini, nah itu pakai serologi ya. Jadi bisa pakai indirect hemato itu IHA, nah itu biasanya lebih sering digunakan untuk mendeteksi amoebiasis. Kemudian kalau giardiasis itu pakai ELISA ya, IIF, trypanosomiasis, malaria juga bisa, filariasis dan toxoplasmosis ya. Itu pakai serologi. Slide berikutnya adalah dengan metode molekuler ya. Metode molekuler ini adalah
metode PCR, polymerase chain reaction ya. Jadi untuk mengetahui DNA-nya, sequence DNA ya. Jadi biasanya pada kasus-kasus khusus, misalnya pada Toxoplasma gondii yang menginfeksi ibu hamil, dan kita pengen tahu apakah janinnya ini terinfeksi oleh toksoplasma atau tidak, karena memang toksoplasma gondii itu bisa melalui transplasental. Nah, caranya gimana? Maka cairan amniotik, jadi bayinya belum lahir, masih di uterus ya, di trimester pertama atau kedua, itu cairan amniotiknya diambil gitu ya. Nah, kemudian dilakukan PCR. Nah, nanti akan terlihat DNA-nya ya, apakah DNA ini berubah atau tidak. Nah, ini untuk menentukan apakah nantinya janinnya ini akan akan mempunyai kongenital dari toksoplasmosis atau tidak. Jadi menentukan apakah nanti setelah lahir itu kongenital atau tidak, itu bisa ditentukan dengan pemeriksaan PCR sebelumnya, begitu ya. Nah, juga untuk mendeteksi filarial, DNA filaria dari darah pasien. Tapi sebenarnya kalau khusus ya, maksudnya kasus-kasus yang memang memungkinkan ya, jadi kalau enggak ya enggak perlu. Atau misalnya yang penting untuk malaria itu adalah resistensi obat anti malaria ya. Jadi resistensi obat anti malaria sehingga plasmodiumnya ini di di PCR, sehingga nanti tahu DNA-nya berubah enggak gitu. Kalau berubah, wah ya berarti resisten. Kalau resisten ya nggak perlu dikasih obat-obatan yang sudah resisten, harus diganti atau dimodifikasi sehingga bisa melisiskan atau membunuh plasmodium. Nah, PCR ini alatnya sebenarnya besar gitu ya. Tapi sekarang sudah ada PCR yang portable, jadi bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Mini PCR namanya. Kemarin di labnya Pak Rio ditawarin juga, tapi harganya cukup mahal ya. Nggak sampai ratusan juta, tapi cukup mahal. Sehingga kalau pakai mini PCR itu bisa dibawa ke, misalnya kita mau penelitian di daerah tertentu, kita pengen tahu DNA-nya, itu bisa pakai PCR dan hasilnya juga akurat juga begitu ya. Nah, itu yang beberapa metode diagnostik pada penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit ya. Jadi mulai pemeriksaan sederhana, feses, sampai kemudian pemeriksaan molekuler ya. Ada yang ditanyakan pada kuliah pagi ini? Ada yang ditanyakan? Sejauh ini belum ada, dokter. Oke, baik, kalau belum ada mungkin nanti bisa dibaca-baca dulu ya. Baik, saya cukupkan kuliah pada pagi hari ini. Mari kita tutup kuliah dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.